Halo, Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 3 kelas KBI akan menjelaskan mengenai penggunaan KEGG atau Kyoto Encyclopedia of Gens and Genomes. Dan untuk anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Akbal bin Syafi'i, Riris Rikandi Mahardika, Mima Latifah Darakutni, Fadilatul Rahmi Putri, dan Laura Amelia Febrina. Bagian yang pertama tentang metabolisme, yaitu steroid biosintesis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, yang pertama ini kita akan melihat biosintesis dari steroid di bagian metabolisme di website KEGG ini. Yang pertama itu kita klik atau cari websitenya di Google KEGG. Nah, ini telah muncul, kita klik. Nah, akan diarahkan pada websitenya untuk menu utama di websitenya tersebut. Di sini kita dapat melihat data-data orientasi entry points dari KEGG ini. Nah, untuk melihat bagian metabolismenya, kita akan menuju bagian pathway metabolism. Nah, KEGG pathway. Nah, kemudian kita klik di bagian metabolism dan kita cari metabolisme mana yang akan kita lihat pathway-nya. Nah, untuk tugas ini kami ditugaskan untuk mencari bagian steroid biosintesis, di mana steroid biosintesis ini terdapat pada lipid metabolism. Nah, kita cari. Nah, ini merupakan steroid biosintesis. Kita klik. Nah, ini merupakan pathway dari steroid biosintesis. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat pathway modulnya itu ada 4. Nah, di bagian sini merupakan pathway modul dari steroid metabolismnya. Nah, yang ungu ini. Kemudian untuk network, nah ini merupakan network dari steroid biosintesis pathway. Untuk enzim yang terlibat dalam network itu dapat kita lihat di bagian sini yang berwarna ungu. Nah, di sini terdapat beberapa enzim yang terlibat pada steroid biosintesis ini. Jumlahnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Nah, sampai ke sini. Ada 18 enzim yang terlibat di proses steroid biosintesis pathway ini. Nah, kita akan melihat 2 enzim saja. Yang pertama kita lihat itu 25121. Nah, untuk semua enzim yang terdapat di sini itu kita dapat klik satu persatu dimanapun yang kita mau. Nah, pertama kita lihat aja saja di bagian atas, di bagian pertama. Kita klik. Nah, dia akan muncul dan diarahkan KEGG yang seperti ini, website yang seperti ini page-nya. Nah, untuk komponen yang akan kita lihat itu merupakan itu artikel yang terkait yang pertama itu nama enzimnya. Enzim dari 25121 itu yaitu farnesyl diphosphate farnesyltransferase. Nah, untuk bagian enzim, nah ini bisa juga namanya coalensynthes farnesyltransferase dan sebagainya. Nah, untuk dari artikel yang terdapat yang berhubungan dengan enzim ini, itu kita scroll ke bawah. Nah, ini merupakan artikel yang berkaitan dengan enzim tersebut. Nah, terdapat 8 artikel yang menjadi referensi untuk enzim ini. Nah, kemudian itu ada BRIGHT-nya. Untuk BRIGHT kita dapat lihat di bagian ortologi ini. Nah, ini merupakan BRIGHT dari steroid biosintesis. Nah, di sini. Ini dapat kita klik di bagian sini. Ini BRIGHT hierarkinya. Bisa kita klik. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu kita lihat gen yang terlibat dalam pembentukan enzim ini. Nah, kita dapat lihat untuk bagian gen yang terlibat itu, nah di sini pembentukan enzimnya. Nah, dan masing-masing gen ini dapat kita klik, misalnya HSA. Nah, begitupun seterusnya. Kita dapat show all untuk melihat keseluruhan gen. Nah, kemudian untuk reaksi produk dan substrat dari enzim tersebut.
Nah, di sini ini merupakan reaksi substrat dan juga produk dari enzim. Nah, untuk reaksi dapat kita klik masing-masingnya. Di sini juga kita bisa klik masing-masingnya untuk melihat misalnya produknya skualen, kita dapat klik bagian sini. Nah, untuk reaksi sendiri itu kita klik ini dan akan diarahkan ke reaksi di bawah, di bagian bawah sini. Nah, ini reaksinya. Nah, itu untuk satu enzim. Untuk enzim lainnya juga berlaku cara-cara seperti yang tadi. Contohnya saja kita klik enzim yang 54997. Nah, juga akan ditampilkan page yang seperti sebelumnya juga. Nah, untuk artikel kita dapat lihat di sini hanya terdapat satu artikel atau satu artikel yang merujuk berkaitan dengan enzim tersebut. Untuk namanya lanesterol sintase. Nah, untuk gen yang terlibat ini juga dapat kita show all. Dan untuk breadnya di bagian ortologinya. Nah, ini breadnya. Dan untuk yang terakhir itu kita melihat reaksi substrat dan produknya. Nah, juga di sini merupakan reaksi substrat dan produk seperti yang telah dijelaskan pada enzim sebelumnya. Untuk reaksi kita bisa klik. Nah, akan dimunculkan reaksi untuk enzim tersebut. Nah, mungkin sekian untuk bagian dari enzim. Untuk steroid biosintesis, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lanjutan dari bagian yang pertama yaitu chemical compound. Ya baiklah, selanjutnya mengenai chemical compound yang berperan dalam steroid biosintesis. Langsung saja kita masuk ke web, klik metabolisme. Nah, kemudian cari steroid biosintesis yang terdapat pada lipid metabolism. Ini, langsung klik steroid biosintesis. Nah, kemudian untuk melihat berapa chemical compound yang berperan dalam steroid biosintesis, itu langsung saja klik pada networknya, klik network. Nah, kemudian sudah ditampilkan berapa chemical compound yang terdapat yang berperan. Langsung saja dihitung dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan selanjutnya itu ada 20 chemical compound yang berperan. Nah, kemudian berikan contoh dengan pilih 2 chemical compound yang berperan di sini. Klik salah satunya itu pertama, langsung saja klik. Nah, sudah ditampilkan untuk dilihat formula, massa, struktur terdiri dari apa saja, kemudian berapa reaction, dan juga pathway-nya serta enzim apa yang terbentuk dari chemical compound tersebut. Nah, dimulai dari nama dari chemical compound ini ada farnesyl difosfat, farnesyl pirofosfat, dan lain sebagainya dengan formulanya C15H2 8-7P2 dengan ekstrak mas itu 382,131. Ini merupakan bentuk struktur dari chemical compound tersebut, bisa dilihat pada layar. Nah, kemudian untuk reaksi bisa dicontoh satu klik. Oke, ini merupakan reaksi dari chemical compound tersebut dengan nama farnesyl difosfat, farnesyl difosfat transferase. Kembali. Nah, kemudian ada pathway dari chemical compound tersebut dimulai dari steroid biosintesis, peptidoglycan biosintesis, terpenoid backbone biosintesis sampai dengan biosintesis of secondary metabolites. Ini ada modul, network, dan juga enzim yang terbentuk. Saya kasih contoh satu. Nah, ini merupakan salah satu enzim yang terbentuk dari chemical compound itu dengan nama pre-sodorifen synthase dengan nama gennya itu SODC. Kembali. Nah, ini merupakan ada breed dan juga WBS. Ini merupakan salah satu chemical compound yang berperan. Kembali. Nah, untuk contoh kedua, kita ambil chemical compound yang kedua, klik saja langsung.
Nah, dengan nama Prisqualens difosfat dengan formula C30H52O7P2 dengan ekstrak emas 586,3188. Bisa dilihat pada layar, ini merupakan bentuk struktur dari chemical compound tersebut. Dengan reaksinya, klik salah satunya. Nah, ini merupakan reaksi dari chemical compound tersebut. Oke, kembali. Ini merupakan pathway dimulai dari steroid biosinthesis, carotenoid biosinthesis, sampai dengan biosinthesis of secondary metabolites. Nah, ini merupakan enzim yang terbentuk itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contohnya bisa dilihat. Salah satu contohnya itu ada Bacterococcus squalensitens dengan gennya itu SLS2. Oke, ini merupakan breed and other DBS. Kembali. Nah, itu merupakan chemical compound yang berperan dalam steroid biosintesis beserta namanya, dan juga contoh-contoh dari chemical compound termasuk formula, massa, struktur terdiri dari apa saja, kemudian berapa reaksi dan juga pathway, serta enzim apa yang terbentuk dari chemical compound tersebut. Itu sekian dari saya, terima kasih. Bagian yang kedua tentang human disease, yaitu COVID-19. Setelah kita buka website KIGG-nya, untuk melihat human disease untuk informasi mengklik ada bagian KIGG pathway, yaitu bagian human disease. Nah, setelah itu di search itu bagian coronavirus disease atau COVID-19. Langsung saja diklik. Nah, di sini kan terlihat pathway dari coronavirus itu sendiri. Nah, pada saat ini terdapat beberapa network jaringan dari coronavirus itu tersebut. Nah, ini merupakan pathway dari coronavirus tersebut. Terdapat 11 network jaringan yang terhubung dengan SARS coronavirus ini. Yang network yang pertama yaitu SARS-CoV-2 NS13 di pathway-nya ini pada bagian di sini. Bagian ini kita lihat ini network yang pertama. Selanjutnya itu network yang kedua. Kita lihat pada bagian ini. Nah, network yang ketiga. Kita lihat pada bagian ini. Bagian yang ditandai dengan dua warna ungu. Selanjutnya yang keempat, itu pada bagian ini merupakan network yang bagian keempatnya, yang bagian keempatnya, yang kelima. Jika kita lihat di bagian ini merupakan network yang tadi yang kelima. Selanjutnya untuk yang keenam di bagian ini terdapat protein-protein yang bekerja pada network tersebut. Network yang ketujuh bagian ini pada pathway-nya. Yang ke-8 pada bagian akan pada bagian ini. Merupakan
akan metode yang digunakan. Selanjutnya, yang ke-9, ini. Yang ke-10, ini. Kita persilakan editornya. Dan yang ke-11, network yang terakhir. Ini kan alur dari network yang 11. Jadi di sini ini apa? Selanjutnya untuk concordance dan tumor mutation ini tidak ada karena disease ini disebabkan oleh infeksi dari virus. Jadi oncogen dan tumor mutation tidak berperan pada disease ini. Karena oncogen dan tumor suppressor itu ditemukan pada penyakit yang penyakit kanker gitu. Karena kan oncogen itu sendiri merupakan pemicu dari kanker, sedangkan tumor suppressor itu merupakan penekan atau menghambat dari tumbuhnya kanker tersebut. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dilanjutkan oleh rekan berikutnya. Terima kasih. Bagian yang ketiga tentang drug development, yaitu anti-diabetics. Baik, kita lanjut ke bagian terakhir terkait drug development, bagian anti-diabetics. Sekarang ini sudah dibuka KEGG-nya, Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes. Kita langsung masuk ke KEGG pathway yang ini. Lalu kita pilih yang drug development. Lalu karena kita akan mencari obat terkait anti-diabetics pathway-nya, kita akan mengklik yang anti-diabetics yang ini. Nah, di sini ada beberapa macam obat yang bersifat anti-diabetics. Nah, di sini saya akan memilih yang pertama, nateglinid. Nah, ini detail terkait dengan nateglinid ini. Dia namanya nateglinid atau Starcis, karena ini beda daerah. Lalu ada formulanya. Formula dari obat ini yaitu C19H27NO3 dengan masanya 317,1991. Nah, di sini ada strukturnya, struktur molekul dari nateglinid ini. Kemudian kelasnya, dia anti-diabetic agent. Ada beberapa macam interaksinya. Yang pertama ada sulfonylurea reseptor, dia antagonis terhadap sulfonylurea reseptor. Ada coslinid, hypoglycemic agent. Terus ada glinid metabolizing, dan ini dia metabolizing enzim substrat. Nah, dia terhadap CYP2C9 substrat. Nah, di sini ada efikasi disease-nya. Dia itu sebagai antidiabetik, hipoglikemik, sama sulfonylurea reseptor agonis untuk diabetes mellitus tipe 2. Lalu di sini ada target pathway-nya. Dia itu nantinya akan targetnya itu yaitu protein transporter, ABC transporters, kemudian sekresi insulin, dan juga untuk diabetes mellitus tipe 2. Kemudian ini ada bright-nya, anatomical, therapeutic, chemical, dan klasifikasinya, dan banyak lagi terkait dengan bright-nya. Lalu ini other DBS, ini tuh terkait dengan database lain yang memuat dari data tentang nateglinid ini. Nah, di sini kalau ini misalnya ada di PubChem, ada Ligandbox, dan lain-lain. Nanti kalau misalnya diklik yang angka ini, itu akan langsung tersambung ke PubChem gitu, terkait dengan informasi nateglinid ini. Nah, ini kita contohkan kalau misalnya kita mengklik PubChem di DBS-nya. Nah, ini datanya obat nateglinid ini di PubChem. Ada nomornya, kemudian ada structure, source-nya itu dari KEGG, kalau tadi kita ngekliknya dari KEGG. Lalu ada deskripsinya, nah, struktur, dan lain-lain. Baik, kita bisa kembali ke KEGG. Nah, itu dia terkait dengan salah satu jenis obat dari antidiabetik. Terima kasih.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan bioinformatika. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yaitu salah satu dari pathway, pathway, dan nomor 7 dari pathway itu salah satu dari pathway ada drug development. Nah, di sini kita klik saja. Untuk drug development ini sebenarnya itu seperti obat untuk berbagai macam penyakit. Sini sudah diklasifikasikan, sudah diurutkan tergantung tempatnya atau fisiologi apa yang terganggu. Dan untuk kali ini saya mengambil anti diabetik. Jadi diklik saja dan di dalam ini tentu kita mengenal diabetes. Jadi di dalam ini nantinya ada beberapa obat untuk yang menjadi anti diabetik. Banyak sekali obat di sini. Dan untuk kali ini saya memilih satu contoh Repac-Linide. Diklik saja pada tanda telunjuk untuk di bagian strukturnya atau gambar tersebut. Maka kita akan diarahkan ke bentuknya. Sini tentu nama sesuai yang kita klik, Repac-Linide. Untuk formula dari obat ini yaitu C27H36 dan M204. Untuk masanya 452.2675. Jadi itu untuk formula obat dan masanya. Selanjutnya kita ke struktur. Berikut adalah struktur asam amino yang membentuk dari Repac-Linide ini, bisa dilihat di sini di tabel struktur. Selanjutnya kelas atau pembagiannya. Jadi pertama dia untuk anti diabetik agen dan banyak reaksinya di sini. Dan selanjutnya juga dia bisa menjadi metabolizing enzim substrat. Ya, dan juga di sini berbagai macam substratnya reaksinya di sini. Dan selanjutnya dari obat ini di halaman ini juga kita bisa melihat efisiensi disease-nya. Dia bisa selain menjadi anti diabetik, dia juga bisa untuk hipoglycemic dan sulfonylurea reseptor agonis. Dan untuk diabetes tingkat berapa di sini ada juga tipe diabetes kedua mellitus. Oke, selanjutnya untuk target pathway-nya dia itu ada transport IBC dan juga insulin sekresi insulin, dan tentu karena anti diabetik dia tipe 2 diabetes mellitus. Oke, selanjutnya ada GLID, banyak sampai ke bawah. Salah satunya yaitu anatomical therapeutic chemical. Bisa dilihat saja sampai bawah, banyak sekali. Target based classification of drug, informasi di sini. Dan dari halaman ini juga dapat mengantarkan kita ke beberapa web untuk menambah informasi. Jadi kita bisa melihatnya di Another DBS. Di sini ada contohnya ada Option, ada CV, dan ligand box. Tentunya sesuatu di sini angka-angka yang berwarna biru ini, jika teman-teman klik dia akan mengarahkan langsung ke web atau nanti database lainnya. Jadi bisa klik, mungkin kita ke klik saja, dia langsung akan mengarahkan kita ke database dari KEGG ini. Dia akan kita ingin informasi yang lebih sama, ada juga struktur sama, ada deskripsi tentang dari obat ini, lebih intens begitu penjelasannya. Jadi dari KEGG itu banyak ada diarahkan di anak DBS untuk ke web yang lain seperti itu. Jadi ini bisa menjadi info untuk obat apa yang diperlukan untuk beberapa penyakit. Tinggal rekan-rekan cari saja di sini tergantung penyakit. Ya, corona ya di sini banyak juga tentang immune disease, tentang
sampai ya sampai 7.11. Oke, mungkin itu saja untuk bab selanjutnya di antibiotik. Nanti diabetik ini akan dijelaskan kembali.